Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan kisah TKI Indonesia yang bernama Nando asal Jawa Tengah yang dapat kejutan. Ternyata kucing Persia yang ia tolong dan rawat itu milik pewaris hotel mewah di Italia yang mengajaknya menikah. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman dan selamat mendengarkan. Namanya Nando. Lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Anak ketiga dari 4 bersaudara, Nando dikenal sebagai pemuda yang pekerja keras dan tidak banyak bicara. Ayahnya sudah lama meninggal karena sakit paru-paru, dan ibunya menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Sejak lulus SMA, Nando sudah membantu ibunya berjualan sayur di pasar. Namun, penghasilan dari jualan sayur tidak cukup. Apalagi adiknya yang bungsu masih sekolah, dan kakaknya belum punya pekerjaan tetap. Setelah berkali-kali gagal mendapatkan kerja di kota, Nando memutuskan sesuatu yang berat, merantau ke luar negeri. "Aku sudah bulat, Bu. Aku mau ke Italia." Katanya ada lowongan TKI lewat agensi. Bayarannya lumayan, kata Nando suatu malam di ruang tengah, sambil menyeruput teh manis. Ibunya terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. "Jauh sekali, Nando. Kamu gak kasihan ninggalin ibu dan adikmu?" Nando menghela napas. "Justru karena kasihan, Bu. Aku ingin bantu ibu dan Dika. Kalau di sini terus, kita begini-begini terus." Akhirnya, dengan berat hati, ibunya mengizinkan. Beberapa minggu kemudian, Nando sudah berada di pesawat menuju Italia, negara yang sama sekali asing baginya. Ia hanya membawa 1 koper kecil, sepasang sepatu, beberapa pakaian, dan doa dari ibunya. Setibanya di Italia, Nando dijemput oleh pihak agensi dan ditempatkan di Florence, kota tua yang indah dan ramai. Ia mendapat pekerjaan sebagai petugas kebersihan di sebuah kompleks apartemen mewah. Pekerjaannya sederhana, menyapu taman, membersihkan koridor, dan kadang membuang sampah. Tapi jam kerjanya panjang, dan suhu udara dingin menusuk tulang. Ia tinggal di sebuah kamar kecil di pinggiran kota bersama 2 orang TKI lainnya, Jaya dan Surip. Mereka tidur berjejer di lantai dengan alas tipis. "Masih jet lag, Endro?" tanya Jaya saat pertama malam Nando tiba. "Iya, Mas. Masih agak pusing. Tapi nggak apa-apa," jawab Nando sambil tersenyum. "Besok kamu ikut kami. Kerja mulai jam 6 pagi. Jangan telat, nanti bisa dipotong gaji." "Iya, Mas. Terima kasih ya." Hari-hari Nando dipenuhi kerja keras. Ia berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Ia belum lancar berbahasa Italia, jadi sering hanya mengangguk saat majikannya berbicara cepat. Kadang ia salah membersihkan bagian yang bukan tugasnya. Pernah juga ia dimarahi karena dianggap menghilangkan alat kebersihan, padahal hanya tertinggal di taman belakang. "Aku hampir nyerah, Mas. Kayaknya ini bukan buatku," kata Nando pada Surip suatu malam. "Semua orang pernah ngerasa gitu. Tapi nanti juga terbiasa. Kita di sini cari uang, bukan cari enak. Sabar, Ondo." Suatu malam, Nando menelpon ibunya lewat video call. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya berbinar saat melihat wajah sang ibu di layar. "Nando sehat, Bu?" tanya ibunya. "Sehat, Bu. Cuma capek sedikit. Kerjanya banyak. Yang penting jangan lupa makan." Ibu selalu doain Nando tiap hari. "Terima kasih, Bu. Aku rindu rumah, rindu suara ayam, rindu bau dapur." Ibunya tersenyum, meski ada air mata menetes di pipinya. "Ibu juga rindu kamu, Le. Tapi kamu harus kuat. Ingat, kamu laki-laki." Percakapan itu membuat semangat Nando kembali membara. Ia mulai belajar bahasa Italia sedikit demi sedikit lewat aplikasi gratis di ponselnya. Setiap pagi sebelum berangkat, ia mengulang kosakata dasar sambil menyapu halaman. Ia juga mulai mengenali penghuni apartemen dan menyapa mereka meski dengan logat terbata-bata. "Buongiorno, Signora," ucapnya pada seorang wanita tua sambil tersenyum. Wanita itu mengangguk. "Buongiorno, ragazzo." Lambat laun, Nando menjadi terbiasa dengan ritme hidup di Italia. Ia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dan menyimpannya di rekening.
Setiap awal bulan, ia mengirim sebagian untuk ibunya di kampung. Sisanya ia tabung untuk masa depan. Ia tidak punya banyak waktu bersantai. Kalau hari libur, biasanya ia mencuci pakaian atau membantu Jaya memasak nasi di rice cooker kecil mereka. Suatu pagi yang dingin di bulan Februari, Nando sedang menyapu taman belakang kompleks apartemen seperti biasa. Embun masih menempel di daun-daun, dan angin bertiup pelan. Tiba-tiba, ia melihat seekor makhluk kecil tergolek di balik semak. Seekor kucing. Berbulu putih lebat, tampak kotor dan lemas. Nando mendekat, lalu berjongkok. "Loh, kamu kenapa, kucing kecil?" gumamnya pelan. Kucing itu membuka mata sedikit, lalu mengeong pelan. Melihat luka kecil di kakinya, Nando langsung panik. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada siapa-siapa. Tanpa berpikir panjang, ia melepas jaketnya dan membungkus tubuh kucing itu. Ia membawanya pulang, menyembunyikan dari pengawas apartemen. "Mas, lihat ini. Aku nemu kucing terluka," kata Nando saat masuk kamar. "Ya ampun, kamu bawa kucing dari taman? Gila kamu. Nanti kita bisa ditegur." "Aku nggak tega. Lihat ini, Mas. Luka. Kedinginan. Dia bisa mati." Surip menggeleng, tapi akhirnya membantu. Mereka membersihkan luka kucing itu dengan air hangat dan membalutnya dengan kain bersih. Nando memberinya makanan sisa ikan kaleng yang ada di dapur kecil. "Kita rawat sebentar. Kalau dia sudah sehat, kita lepas lagi," kata Nando. "Jangan kasih nama, loh. Nanti kamu keburu sayang." Nando hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia sudah memanggil kucing itu Luna. Sudah 3 hari sejak Nando membawa pulang kucing itu dari taman belakang. Kucing berbulu putih bersih dengan wajah bulat dan mata biru itu makin pulih setiap harinya. Luka di kakinya mulai mengering, dan nafsu makannya membaik. Dia manja banget. "Mas, kalau aku tinggal sebentar," dia ngeong terus, kata Nando sambil mengelus kepala si kucing yang kini sudah nyaman di atas selimut bekas di pojok kamar. Jaya mengangkat alis. "Namanya siapa? Ondo? Jangan-jangan udah kamu kasih nama?" "Namanya Luna." Surip yang sedang mengaduk mie instan tertawa. "Walah, beneran dikasih nama toh. Udah, Endro, kamu pasti keburu sayang. Kalau nanti harus lepasin, bisa nangis kamu." Nando hanya tersenyum kecil. Ia tahu risiko itu, tapi hatinya sudah terlanjur terpaut. Mungkin karena kesamaan nasib. Sama-sama asing, sama-sama pernah sakit, dan sama-sama butuh kasih sayang. Setiap hari sepulang kerja, Nando langsung pulang untuk memberi makan Luna. Ia bahkan menyisihkan sebagian uangnya untuk membeli makanan kucing di toko kecil dekat stasiun. Suatu malam, saat mengelus Luna yang tertidur, Nando berkata pelan, "Kamu tahu nggak, Luna? Aku juga dulu sakit. Waktu kecil. Nggak punya ayah, ibu kerja keras sendiri. Mungkin karena itu aku nggak tega lihat kamu sendirian." Luna menjilat tangannya, lalu kembali menyandarkan kepala di lengannya. Nando terharu. Ia belum pernah merasa sedekat ini dengan siapapun sejak sampai di Italia. Namun, Surip dan Jaya mulai khawatir. "Endro, aku ngerti kamu sayang sama kucing itu. Tapi kamu juga harus mikir panjang. Kalau ketahuan bawa binatang peliharaan ke tempat ini, bisa kita semua diusir." "Iya, Endro. Ini bukan kos-kosan kampung. Ini gedung tempat tinggal resmi. Kita kai. Salah dikit aja bisa bahaya," tambah Jaya. Nando termenung. Ia sadar. Tapi membuang Luna di jalan bukan pilihan. "Aku nggak akan lama-lama, Mas. Aku cuma nunggu dia benar-benar sembuh. Nanti aku lepas atau kasih orang yang mau rawat," jawab Nando pelan. Beberapa hari kemudian, saat Nando sedang menyapu taman seperti biasa, ia melihat beberapa lembar kertas menempel di papan pengumuman dekat gerbang kompleks. Ada foto kucing di tengah-tengahnya. Putih, bulat, mata biru. Itu Luna. Kertas itu bertuliskan dalam bahasa Italia. "Dicari, kucing Persia hilang. Warna putih, mata biru. Namanya Luna. Terakhir terlihat di sekitar area taman belakang. Jika Anda menemukannya, hubungi nomor ini segera. Hadiah disediakan."
Nando membacanya berkali-kali. Tangannya dingin. Jantungnya berdegup cepat. Luna ternyata punya pemilik. Gumamnya. Ia berdiri lama di depan papan itu, berpikir keras. Dalam hati, ia tahu ini saatnya untuk menyerahkan Luna kembali. Tapi, ia belum siap. Sesampainya di kamar, Nando menunjukkan kertas itu ke Jaya dan Surip. Wah, iya, ini pasti Luna. Coba lihat tuh bentuk mukanya. Sama persis, kata Surip. Ya sudah, Endro, kamu harus kembalikan. Jangan ditunda-tunda. Nando mengangguk pelan. Malam itu, ia duduk lama di pojok kamar, memeluk Luna yang tertidur. Air matanya jatuh diam-diam. Kamu harus kembali ke rumahmu ya, Luna. Mungkin di sana kamu punya tempat tidur yang lebih hangat, makanan yang lebih enak. Aku senang pernah rawat kamu, walau sebentar. Keesokan paginya, Nando memberanikan diri menghubungi nomor yang tertera di kertas itu. Ia menggunakan bahasa Italia yang terbata-bata, dengan bantuan Google Translate. Halo, ini tentang kucing Luna. Saya menemukan kucing putih, luka di kaki, saya rawat di rumah, sekarang sudah sehat. Di ujung telepon, suara wanita terdengar lega dan terharu. Oh Tuhan! Benarkah? Luna selamat? Di mana Anda tinggal? Bisa kita bertemu sekarang? Saya di apartemen, Florence, saya TKI, kerja bersih-bersih di kompleks ini. Bisa saya datang sekarang? Saya sangat khawatir. Luna itu keluarga bagi saya. Nando menyetujui. Ia memberikan alamat kamar tinggalnya dan diminta menunggu. 1 jam kemudian, bel pintu berbunyi. Nando membuka pintu dan langsung terdiam. Seorang wanita muda berdiri di depan pintu. Rambut pirang kecoklatan terurai rapi, jaket panjang mahal, sepatu kulit, dan wajah cantik khas orang Italia. Di belakangnya, ada seorang pria parubaya berbadan besar, sepertinya sopir atau pengawal. Nando, tanya wanita itu dengan nada ramah. Iya, saya Nando. Anda Ciara? Wanita itu mengangguk. Saya Ciara Deluca. Saya yang kehilangan Luna. Nando mempersilakan mereka masuk. Ia berjalan ke pojok kamar, mengangkat Luna perlahan, lalu menyerahkannya ke Ciara. Ini, Luna. Begitu melihat wajah Ciara, Luna mengeong kencang dan langsung melompat ke pelukannya. Luna, seru Ciara, memeluk kucing itu erat. Matanya berkaca-kaca. Oh Tuhan, saya sangat mencarimu. Ciara kemudian menatap Nando. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kamu menyelamatkan dia. Saya hanya menemukan dia di taman. Saya tidak tahu dia milik siapa. Luka kakinya parah. Saya rawat sebisa saya. Ciara mengangguk. Saya tidak menyangka ada orang sebaik kamu. Banyak orang mungkin akan membiarkan dia begitu saja. Pria pengawalnya memberikan sebuah amplop besar. Tapi Nando menolak. Saya tidak butuh uang. Saya hanya kasihan saja sama kucingnya. Ciara terkejut. Kamu yakin? Ini bukan hanya untuk kucing. Ini penghargaan atas ketulusan kamu. Saya ikhlas, Nona. Yang penting Luna sudah kembali ke pemiliknya. Ciara memandangi Nando lama. Tatapannya berubah dari sekadar rasa terima kasih menjadi kekaguman. Kalau begitu, bolehkah saya traktir kamu makan siang besok? Sebagai ucapan terima kasih. Bukan dengan uang. Nando ragu. Ia menoleh pada Jaya dan Surip, yang mengangguk menyemangati. Baiklah, kalau memang tidak merepotkan. Ciara tersenyum hangat. Sama sekali tidak merepotkan. Saya yang senang. Ia kemudian pamit sambil menggendong Luna. Saat pintu tertutup, Nando terduduk pelan di ranjang. Mas, tadi itu siapa sebenarnya? Tanya Jaya sambil mengintip dari jendela. Entahlah, Mas. Tapi tadi dia bilang namanya Ciara. Ciara Deluca. Surip terbelalak. Loh, bukannya itu nama keluarga pemilik jaringan hotel mewah se-Italia? Nando menelan ludah. Ia baru menyadari, hidupnya mungkin akan berubah gara-gara seekor kucing. Hari itu, Nando bangun lebih awal dari biasanya. Semalaman ia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi satu hal, makan siang bersama Ciara.
Wanita cantik pemilik kucing yang ternyata adalah Chiara De Luca, salah satu pewaris jaringan hotel mewah di Italia. Aku masih nggak percaya, Mas, kata Nando sambil berdiri di depan cermin kecil, mencoba merapikan rambut dengan jari. Aku ini siapa? Cuma tukang bersih-bersih. Surip tertawa. Justru karena kamu siapa adanya, dia tertarik. Coba kamu tadi nerima uang aja langsung, mungkin ceritanya beda. Jaya menimpali sambil menyalakan kompor kecil. Santai aja, Endro. Anggap aja makan siang biasa. Bukan dilamar. Nando geleng-geleng kepala, meski senyum gugup tidak bisa ia sembunyikan. Ia memilih memakai kemeja kotak-kotak yang paling bagus, walau warnanya sudah sedikit pudar, dan celana bahan seadanya. Sepatunya ia semir semalaman. Sekitar pukul 11 siang, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan tempat tinggal Nando. Seorang sopir keluar dari mobil dan mengetuk pintu. "Signor Nando?" tanya si sopir sopan. "Iya, saya. Miss Chiara menunggu Anda di restoran De Luca Lounge, pusat kota. Saya akan antar Anda ke sana." Nando mengangguk gugup, berpamitan pada Jaya dan Surip. "Kalau diajak nikah, bilang iya aja ya, Endro," celetuk Surip sambil tertawa. Nando cuma mengangkat tangan dan ikut masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan, jantungnya berdebar kencang. Ia melihat bangunan-bangunan mewah yang dulu hanya ia lihat lewat internet. Jalanan dipenuhi orang-orang berpakaian rapi, wajah-wajah sibuk, dan toko-toko mahal. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah restoran mewah berwarna putih keemasan, dengan tulisan De Luca Lounge di atas pintunya. Sopir membukakan pintu. "Silakan masuk. Miss Chiara sudah menunggu di dalam." Dengan langkah kikuk, Nando masuk. Seorang pelayan wanita langsung menyambut. "Signor Nando, mari, saya antar ke meja." Restoran itu mewah. Dinding marmer putih, lampu gantung kristal, dan aroma masakan khas Italia yang menggoda. Nando merasa seperti orang kampung nyasar. Chiara berdiri dari kursinya begitu melihat Nando. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda, rambut digelung rapi, dan senyumnya hangat. "Nando, terima kasih sudah datang. Silakan duduk," katanya sambil menunjuk kursi di depannya. "Sama-sama, Nona. Maksud saya Chiara." Chiara tersenyum. "Kamu boleh panggil aku Chiara saja. Tidak usah terlalu formal." Mereka mulai berbincang. Chiara bertanya banyak hal tentang kehidupan Nando. Dari mana asalnya, kenapa merantau, bagaimana hidupnya di Italia, dan apa cita-citanya. Nando menjawab semua dengan jujur. Ia cerita tentang ibunya yang jualan sayur, adiknya yang masih sekolah, dan harapannya agar suatu hari bisa bangun rumah kecil untuk keluarga. "Aku cuma ingin hidup tenang, Chiara, punya sedikit tabungan, punya pekerjaan tetap, dan bisa bantu keluarga. Itu aja." Chiara menatapnya lama. "Kamu berbeda, Nando. Kamu tidak seperti orang-orang kaya yang kukenal. Kamu jujur, sederhana, dan tulus." Nando menunduk malu. "Saya hanya orang biasa. Bahkan pakai baju ini pun saya ragu. Takut malu-maluin." Chiara tertawa lembut. "Kamu justru terlihat paling jujur di tempat ini. Tidak perlu malu." Pelayan datang membawa makanan. Pasta seafood, roti hangat, dan jus segar. Nando memandanginya sejenak. "Makan saja. Tidak usah canggung," kata Chiara. "Ini pertama kalinya saya makan di tempat seperti ini," kata Nando sambil mengambil sendok perlahan. Mereka makan sambil terus mengobrol. Semakin lama, Nando merasa lebih nyaman. Chiara bukan seperti orang kaya yang angkuh. Ia banyak tertawa, mendengarkan dengan saksama, dan bahkan meminta Nando bercerita lebih banyak tentang desanya di Jawa Tengah. "Aku ingin ke Indonesia suatu hari nanti. Sepertinya indah dan tenang. Kalau Nona ke sana, saya antar ke tempat ibu saya. Bisa nginep di rumah kami. Walau kecil, tapi hangat," kata Nando sambil tersenyum. Chiara menatap Nando dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih. Kamu benar-benar orang baik, Nando." Setelah makan siang, mereka pindah ke area taman kecil di belakang restoran. Duduk di bangku kayu sambil menikmati angin sepau-sepau.
Ciara membuka topik yang membuat Nando makin terkejut. Nando, kamu tahu tidak kalau Luna itu sudah bersamaku sejak aku kecil? Dia hadiah dari mendiang ayahku. Waktu dia hilang, rasanya seperti kehilangan keluarga. Nando mengangguk. Saya bisa lihat itu dari cara kamu memeluk dia kemarin. Ciara tersenyum kecil. Dan karena kamu menyelamatkan Luna, kamu juga seperti menyelamatkan bagian penting dari hidupku. Nando tak bisa berkata-kata. Ia hanya menatap Ciara, bingung harus membalas seperti apa. Karena itu, aku ingin membalas kebaikanmu. Tapi bukan dengan uang. Aku ingin kamu bekerja bersamaku. Di hotel kami. Bukan sebagai petugas kebersihan. Aku ingin kamu jadi bagian dari tim properti dan layanan tamu, kata Ciara serius. Hah? Saya? Nando terkejut. Tapi saya nggak bisa bahasa Italia lancar. Saya belum punya pengalaman di hotel. Aku akan bantu kamu belajar. Aku percaya kamu bisa. Karena kamu punya hati yang tulus. Dan itu lebih berharga daripada ijazah. Nando menunduk. Suaranya serak. Saya butuh waktu berpikir. Ini terlalu besar untuk saya. Ciara menyentuh lengannya pelan. Ambil waktumu. Tapi ketahuilah, pintu kami terbuka untukmu. Sore itu, Nando pulang dengan kepala penuh pikiran. Ia cerita semuanya pada Jaya dan Surip, yang langsung melongo mendengarnya. Gila kamu, Endro? Ditawari kerja di hotel mewah, masih mikir? Aku bukan mikir soal besar kecilnya, tapi tanggung jawabnya. Aku takut ngecewain. Aku nggak mau bikin malu, jawab Nando jujur. Tapi kamu juga nggak bisa terus bersih-bersih begini selamanya. Siapa tahu ini jalan rezekimu, kata Surip. Nando mengangguk. Ia tahu mereka benar. Ia berdoa malam itu lebih lama dari biasanya. Ia minta petunjuk dari Tuhan. Dan di dalam hati kecilnya, ia tahu hidupnya sedang berubah. Dan semua itu dimulai dari seekor kucing bernama Luna. Sudah 3 hari berlalu sejak makan siang bersama Ciara, namun tawaran itu masih terus mengganggu pikiran Nando. Setiap malam ia gelisah. Bukan karena takut gagal, tapi karena ia merasa tidak pantas. Di sela waktu istirahat kerja, Nando duduk termenung di pojok taman belakang tempat ia biasa menyapu. Jaya menghampiri dengan sebotol air. Masih kepikiran tawaran Ciara? Tanya Jaya pelan. Nando mengangguk. Aku ini siapa? Mas? Cuma buruh bersih-bersih. Tiba-tiba dia nawarin kerja di hotel mewah. Takutnya aku malah mempermalukan diri sendiri. Jaya duduk di sampingnya. Endro, kadang hidup itu aneh. Tapi jangan tolak kesempatan cuma karena kamu merasa nggak pantas. Kalau kamu tulus, kamu bisa belajar apapun. Tapi aku juga belum lancar bahasa Italia. Kalau itu bisa dipelajari. Yang penting niat. Lagi pula, Ciara sendiri yang bilang dia percaya sama kamu, kan? Nando menatap langit, menarik napas panjang. Ia tahu Jaya benar, tapi perasaan rendah dirinya terlalu kuat. Malamnya, Nando menerima pesan dari Ciara. Ciao, Nando. Aku harap kamu baik-baik saja. Kalau kamu punya waktu akhir pekan ini, aku ingin ajak kamu melihat hotel tempatku bekerja. Bukan untuk menekan kamu, hanya ingin kamu lihat-lihat dulu. Aku tunggu kabar darimu ya. Nando membaca pesan itu berulang kali. Kali ini ia tersenyum kecil, lalu membalas. Grazie, Ciara. Saya datang. Sabtu pagi, mobil hitam yang sama menjemput Nando. Kali ini ia sudah lebih siap. Ia mengenakan kemeja bersih yang disetrika oleh Jaya semalaman dan celana bahan gelap yang baru dibelinya 2 hari lalu. Hotel yang mereka tuju bernama Hotel De Luca Firenze, bangunan bergaya klasik dengan sentuhan modern. Letaknya di pusat kota, dekat dengan museum dan area turis. Begitu turun dari mobil, Ciara sudah menunggu di lobi. Ia tersenyum ramah, mengenakan blazer putih dan celana panjang hitam elegan. Nando, selamat datang, sapa Ciara hangat. Halo, Ciara. Tempatnya besar sekali, kata Nando, tak bisa menyembunyikan rasa kagum. Ciara tertawa kecil. Ini salah satu hotel utama keluarga kami. Ayo, aku tunjukkan dalamnya. Mereka berjalan menyusuri lobi, ruang tamu,
restoran hotel, hingga bagian belakang yang dipenuhi taman kecil dan area kolam renang. Ciara mengenalkan staf satu persatu, dan semuanya menyambut Nando dengan sopan. "Ini bagian layanan tamu," kata Ciara saat mereka memasuki sebuah ruangan dengan layar komputer dan beberapa petugas meja depan. "Nando, pekerjaan yang ingin aku tawarkan bukan posisi tinggi. Awalnya kamu akan belajar dulu jadi asisten layanan tamu. Membantu mengatur tamu, menangani koper, dan menerjemahkan bahasa Indonesia atau Inggris kalau dibutuhkan," jelas Ciara. Nando mengangguk. "Saya bisa belajar. Tapi saya takut kecewakan kamu." Ciara menatapnya dalam. "Nando, aku bukan orang bodoh. Aku tahu orang bisa gagal. Tapi aku lebih menghargai orang yang mau berusaha daripada yang hanya pintar bicara." Ucapan itu menampar perasaan rendah diri Nando. Untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai bukan karena kepintaran, tapi karena ketulusan. Setelah tur selesai, mereka duduk di kafe hotel. Ciara memesan 2 cappuccino dan beberapa roti kecil. "Nando, aku tahu kamu orang baik. Dan aku tahu hidupmu di sini tidak mudah. Karena itu, aku ingin bantu kamu lebih dari sekadar pekerjaan," kata Ciara serius. Nando mengernyitkan dahi. "Maksud kamu?" Ciara menarik napas. "Aku ingin bantu kamu belajar bahasa Italia. Aku juga akan carikan pelatihan hotel secara gratis untukmu. Aku ingin kamu berkembang, bukan cuma bertahan." Nando terdiam. Emosinya campur aduk. Ia ingin menangis, tapi ia tahan. "Kenapa kamu lakukan ini, Ciara? Kita bahkan baru kenal. Saya cuma orang kecil." Ciara menatapnya lekat-lekat. "Karena dunia ini butuh lebih banyak orang seperti kamu, Nando. Dan kalau aku bisa bantu satu orang jujur seperti kamu, itu sudah cukup buatku." Nando tak kuasa menahan air mata. Ia menunduk dan menghapus pipinya diam-diam. "Saya nggak tahu harus bilang apa." "Katakan ya," jawab Ciara lembut. "Terima tawaranku." Setelah lama diam, Nando akhirnya mengangguk pelan. "Baik, saya terima. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Ciara tersenyum lebar. "Itu yang aku tunggu." Keesokan harinya, Nando resmi mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya di area taman kompleks. Pak Antonio, pengawas lapangan yang biasa memarahinya, sempat terkejut. "Kenapa kamu keluar, Nando? Kurang uang?" "Tidak, Pak. Saya dapat kesempatan kerja di hotel. Saya ingin coba. Terima kasih atas semua yang sudah Bapak ajarkan." Pak Antonio hanya mengangguk singkat. "Semoga sukses. Kamu orang baik." Di kamar, Jaya dan Surip membantu Nando membereskan barang-barangnya. Walau masih tinggal di tempat yang sama, Nando akan mulai tinggal sementara di mes staf hotel setelah pelatihan. "Endro, kami bangga sama kamu," kata Surip sambil menepuk bahunya. "Jangan lupa kami kalau udah jadi manajer hotel ya," kata Jaya sambil tertawa. Nando tersenyum. "Kalian sudah kayak kakakku sendiri. Aku nggak bakal lupa." Hari pertama pelatihan, Nando sudah berdiri rapi di depan pintu masuk hotel pukul 7 pagi. Ia bertemu pelatih bernama Signora Maria, seorang wanita parubaya tegas namun ramah. "Kita akan mulai dari dasar. Sikap tubuh, cara menyapa tamu, cara bicara, dan prosedur umum. Kamu siap?" Nando mengangguk. "Saya siap belajar." Hari-hari selanjutnya berjalan padat. Dari pagi sampai sore, Nando belajar hal-hal baru, cara menyambut tamu dengan sopan, menyusun koper dengan benar, hingga menggunakan sistem komputer sederhana. Setiap malam, ia mengulang pelajaran bahasa Italia bersama tutor online yang dibayar Ciara. Meski lelah, Nando bahagia. Ia merasa hidupnya perlahan naik satu tingkat. Dan setiap beberapa hari, Ciara masih menyempatkan diri untuk menyapa. "Bagaimana hari ini, Nando?" tanya Ciara lewat pesan. "Capek, tapi senang." "Terima kasih sudah beri saya kesempatan," balas Nando. "Jangan bilang terima kasih terus. Aku cuma membantu karena kamu pantas mendapatkannya." Nando membaca pesan itu sambil tersenyum. Hatinya hangat. Ia mulai menyadari, hubungan mereka bukan hanya sebatas pekerjaan. Mungkin, ini awal dari sesuatu yang lebih besar.
Sudah 2 minggu Nando menjalani pelatihan di Hotel De Luca Firenze. Rutinitasnya kini berbeda dari sebelumnya. Ia bangun pukul 5 pagi, mengenakan seragam bersih, menyisir rambut rapi, dan berjalan cepat ke ruang staf. Pekerjaan sebagai asisten layanan tamu tidak mudah, tapi Nando mulai terbiasa. Ia hafal nama-nama tamu tetap, mengerti sistem pemesanan, dan bisa menyapa dalam bahasa Italia dengan lancar. Sore itu, setelah jam kerja selesai, Nando sedang duduk di taman kecil di belakang hotel, meminum air dan menikmati udara. Tiba-tiba suara langkah kaki halus terdengar di belakangnya. Nando. Ia menoleh. Ciara berdiri dengan jaket wol tipis dan rambut digerai. Wajahnya lelah, tapi senyumannya tetap hangat. Ciara, kamu masih di sini? Kukira kamu sudah pulang. Aku baru selesai rapat dengan investor. Pusing kepala, katanya sambil duduk di sebelah Nando. Aku juga pusing. Tapi karena belajar sistem baru, jawab Nando sambil terkekeh kecil. Ciara tertawa pelan. Tapi kamu sudah mulai terbiasa, kan? Nando mengangguk. Awalnya gugup, tapi sekarang sudah mulai nyaman. Pelatihannya bagus, dan staf lain juga banyak bantu saya. Ciara menatapnya dalam. Aku bangga padamu, Nando. Kamu cepat sekali belajar. Nando tersipu. Saya cuma takut mengecewakan kamu. Ciara menggeleng pelan. Jangan pikirkan aku terus. Lihat dirimu sendiri. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Percakapan mereka terhenti sejenak. Angin sore bertiup pelan. Suasana tenang. Nando memberanikan diri membuka suara. Ciara, boleh aku tanya sesuatu? Tentu. Tanya saja. Kenapa kamu begitu baik padaku? Maksudku, kamu bisa saja serahkan urusan ini ke manajer atau HRD. Tapi kamu urus sendiri, bahkan ikut pantau perkembangan saya. Kenapa? Ciara tersenyum kecil. Aku tidak tahu pasti, Nando. Mungkin karena kamu berbeda. Mungkin karena aku merasa nyaman saat bicara denganmu. Atau, mungkin karena kamu membuatku merasa seperti manusia biasa, bukan pewaris kekayaan atau pemilik hotel. Nando terdiam. Perasaannya campur aduk. Ia tidak berani menyimpulkan apapun, tapi kalimat Ciara jelas menyentuh hatinya. Aku hanya jadi diri sendiri, Ciara. Mungkin memang dari awal aku nggak pernah lihat kamu sebagai orang kaya. Aku lihat kamu sebagai orang yang punya perasaan. Sama seperti aku. Ciara menatap Nando lekat-lekat. Wajahnya serius, tapi matanya lembut. Dan itulah alasan aku suka bicara denganmu, Nando. Detik itu, dada Nando berdebar. Ia tak tahu harus berkata apa. Tapi ia tahu, hubungan mereka sudah tidak biasa. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Ciara mulai sering mengajak Nando mengobrol di sela-sela kerja, bahkan kadang membawakan kopi hangat untuknya saat pagi. Beberapa staf mulai memperhatikan kedekatan mereka, tapi tidak ada yang berani membahas langsung. Suatu malam, Ciara mengirim pesan. Nando, akhir pekan ini kamu ada waktu luang? Aku ingin ajak kamu jalan-jalan. Bukan urusan kerja. Nando membaca pesan itu sambil menatap layar cukup lama. Ia merasa gugup, tapi juga senang. Saya ada waktu. Mau kemana kita? Itu kejutan. Kamu ikut saja ya. Sabtu siang, Ciara menjemput Nando sendiri menggunakan mobil pribadinya. Ia mengenakan pakaian kasual, kaos putih dan celana jeans. Wajahnya tampak lebih santai. Kamu siap? Tanya Ciara. Siap. Walau belum tahu mau dibawa kemana, jawab Nando sambil tersenyum. Ciara tertawa. Kejutan, katanya. Mereka berkendara ke arah pinggiran kota Florence, menuju kawasan perbukitan dengan pemandangan kebun anggur. Udara sejuk dan langit cerah. Nando tak henti-hentinya memandangi luar jendela. Tempat ini indah sekali, gumam Nando. Kita ke tempat biasa aku pergi waktu kecil bersama ayahku. Sekarang sudah jadi tempat terbuka untuk umum. Ada taman, danau kecil, dan pemandangan kota dari atas bukit. Jelas Ciara. Mereka tiba di sebuah area terbuka. Rumput hijau membentang, angin sejuk bertiup, dan jauh di bawah sana terlihat kota Florence dengan atap-atap oranye khasnya. Ciara menggelar tikar kecil dan membuka bekal yang ia bawa sendiri.
roti lapis, buah, dan teh hangat. Kamu masak sendiri? Tanya Nando. Ciara tertawa. Tidak semua. Roti beli di toko, tapi buah dan tehnya aku siapkan. Mereka duduk berdampingan, makan, lalu berbicara panjang. Tentang masa kecil Ciara, tentang ayahnya yang meninggal 5 tahun lalu, tentang kesepiannya menjalani hidup sebagai perempuan karir. Aku sering dikelilingi orang, tapi tetap merasa sendiri, kata Ciara pelan. Sampai aku bertemu kamu. Aneh, ya? Nando menunduk. Mungkin karena kita punya luka yang sama. Aku juga jauh dari keluarga. Rindu ibu, rindu desa. Tapi aku harus bertahan. Ciara menatapnya dengan pandangan yang lembut. Nando, pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin semua ini bukan kebetulan? Maksudmu? Kamu menolong Luna, kita bertemu. Aku tertarik padamu. Lalu kamu kerja di hotelku. Dan sekarang, kita duduk di sini, bicara seperti ini. Nando merasa jantungnya berdetak semakin cepat. Ia tahu arah pembicaraan ini mulai menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Ciara, aku senang bisa mengenal kamu. Tapi aku takut, kalau aku berharap terlalu jauh. Ciara menggeleng. Nando, aku tahu kamu tidak akan mempermainkan perasaanku. Dan aku pun tidak akan mempermainkanmu. Hening sejenak. Hanya suara angin dan burung-burung kecil yang terdengar. Lalu Ciara bicara lagi, dengan suara lebih lembut. Aku menyukai kamu, Nando. Bukan karena kamu menyelamatkan Luna, tapi karena kamu berbeda. Kamu jujur, hangat, dan tidak pernah memandangku karena statusku. Nando menahan napas. Ia memandang mata Ciara, mencari kejujuran di sana, dan ia menemukannya. Saya juga suka kamu, Ciara. Tapi saya masih takut. Saya masih merasa kecil. Ciara tersenyum. Maka izinkan aku berada di sisimu, agar kamu merasa cukup. Mata Nando mulai berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka hidupnya akan sampai di titik ini. Dari orang desa biasa, kini duduk berdampingan dengan pewaris hotel ternama, saling menyatakan rasa. Hari itu, mereka tidak bicara banyak lagi. Mereka hanya duduk, saling diam, saling tahu bahwa hati mereka telah menemukan jalan baru. Dan Nando sadar, sejak hari itu, hubungan mereka bukan sekadar antara majikan dan staf, tapi dua hati yang menemukan makna di balik perbedaan dunia. Sudah 2 minggu berlalu sejak Ciara dan Nando saling menyatakan perasaan. Hubungan mereka berjalan dengan tenang, diam-diam namun penuh makna. Di balik semua kesibukan kerja, Ciara selalu menyempatkan waktu untuk menyapa Nando. Bahkan kadang membawakan makan malam jika Nando harus lembur di hotel. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu pagi, Ciara memanggil Nando ke ruangannya di lantai atas hotel. Ia tampak tegang dan tidak seceria biasanya. Nando, duduklah, kata Ciara sambil menunjuk kursi di depannya. Ada apa, Ciara? Kamu kelihatan gelisah. Ciara menatap Nando dengan wajah serius. Ayah tiriku datang dari Milan kemarin malam. Ia tahu tentang kamu. Nando terdiam. Jantungnya langsung berdegup kencang. Dia tahu, kita dekat? Tanya Nando hati-hati. Ciara mengangguk pelan. Ya, seseorang dari staf mengabari dia. Aku tidak tahu siapa. Tapi dia tahu. Dan dia marah. Nando menelan ludah. Apa yang dia katakan? Ciara menghembuskan napas berat. Dia menganggap hubungan kita tidak masuk akal. Katanya kamu bukan kelas aku. Bahwa aku mempermalukan keluarga dengan mendekati seorang pekerja migran. Perkataan itu seperti tamparan keras bagi Nando. Meski bukan keluar langsung dari mulut Ciara, tapi ia bisa merasakan beratnya kata-kata itu. Saya mengerti, Ciara. Saya memang bukan siapa-siapa. Ciara segera memotong, jangan bicara seperti itu. Ini bukan salahmu. Kamu tidak salah mencintaiku, dan aku juga tidak salah mencintaimu. Nando mengalihkan pandangan, menahan rasa pedih di dadanya. Tapi bagaimana jika keluargamu terus menolak? Aku tidak ingin jadi penyebab kamu dijauhi atau dianggap buruk. Ciara berdiri, berjalan ke jendela, menatap keluar. Sejak kecil,
Aku selalu mengikuti keinginan keluarga. Aku kuliah di bidang manajemen karena mereka suruh. Aku kerja di hotel ini karena itu aman menurut mereka. Tapi untuk urusan hati, aku tidak mau dikendalikan. Ia menoleh ke arah Nando. Kamu bukan pilihan sembarangan, Nando. Kamu bukan proyek kasihan buatku. Aku memilih kamu karena kamu baik, jujur, dan membuatku bahagia. Nando menghela napas dalam-dalam. Kalau begitu, apa rencanamu sekarang? Ciara duduk kembali. Aku akan bicara langsung dengan ayah tiriku. Aku ingin kamu ikut. Aku? Ya. Aku ingin dia melihat kamu sebagai manusia, bukan hanya sebagai pekerja hotel. Aku ingin dia mendengar langsung dari mulutmu, bukan dari gosip. Nando menunduk. Ia ragu. Tapi ia juga tahu, menghindar bukan solusi. Baik. Aku akan ikut. Tapi aku mohon, jangan paksa dia menerima kalau hatinya belum siap. Ciara menggenggam tangan Nando. Aku hanya ingin dia tahu siapa kamu sebenarnya. Sisanya, biar waktu yang jawab. 2 hari kemudian, Nando dan Ciara bertemu dengan Signor Alberto, ayah tiri Ciara, di sebuah restoran privat milik keluarga mereka. Pria itu berusia sekitar 60-an, mengenakan jas hitam, dan membawa aura dingin. Nando mengenakan kemeja biru tua dan celana bahan terbaik yang ia punya. Ia duduk dengan tegak, berusaha tenang meski jantungnya tak henti berdegup. Setelah beberapa basa-basi, Alberto langsung masuk ke inti pembicaraan. Jadi, kamu Nando, katanya dengan suara berat dan tegas. Nando menatapnya sopan. Benar, Tuan. Kamu dari Indonesia? Iya, saya berasal dari Jawa Tengah. Alberto menyandarkan tubuhnya. Apa tujuanmu mendekati putri tiriku? Pertanyaan itu menusuk langsung. Nando menghela napas, lalu menjawab dengan mantap. Saya tidak pernah berniat mendekatinya untuk keuntungan. Saya tidak pernah punya niat jahat. Semua terjadi secara alami, Tuan. Kami saling mengenal, lalu saling menyukai. Dan kamu pikir, hanya dengan jadi pekerja hotel, kamu bisa masuk ke keluarga seperti kami? Ciara segera menyela, Ayah, tolong jangan rendahkan dia seperti itu. Alberto menatap Ciara tajam. Aku hanya mengatakan kenyataan. Nando menatap mata Alberto. Ia tahu ini saatnya bicara dari hati. Tuan Alberto, saya memang bukan orang kaya. Saya juga tidak berpendidikan tinggi. Tapi saya bekerja keras. Saya tidak pernah menipu orang, dan saya tidak punya niat buruk terhadap Ciara. Saya mencintainya dengan tulus. Tapi kalau Tuan merasa saya tidak pantas, saya akan mundur. Bukan karena saya malu, tapi karena saya tidak ingin merusak hubungan keluarga. Ruangan hening. Ciara menoleh ke ayah tirinya. Ayah, saya bahagia bersamanya. Jika ayah peduli pada kebahagiaan saya, tolong lihat hatinya, bukan statusnya. Alberto menatap Ciara cukup lama, lalu akhirnya berdiri. Aku tidak akan melarangmu. Tapi jangan harap aku mendukung hubungan ini. Hidupmu, tanggung jawabmu. Lalu pria itu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Nando dan Ciara terdiam. Di antara kekecewaan dan kelegaan. Di dalam mobil, dalam perjalanan pulang, Nando menatap keluar jendela. Maaf kalau aku membuat semuanya jadi rumit, katanya lirih. Ciara menoleh padanya. Jangan minta maaf. Kamu sudah bicara dari hati. Aku bangga padamu. Tapi dia tetap menolak. Dia hanya belum siap. Setidaknya dia tidak melarang. Itu awal yang baik. Nando mengangguk, walau masih berat di hati. Kalau kamu ingin berhenti sekarang, aku bisa mengerti, lanjut Nando pelan. Ciara menatapnya dalam. Aku tidak akan berhenti. Aku tahu siapa yang ingin aku perjuangkan. Malam itu, Nando duduk sendirian di balkon mes hotel. Ia menatap langit, mencoba menerima kenyataan bahwa cinta tidak selamanya mulus. Tapi ia juga tahu, untuk sesuatu yang berharga, harus ada perjuangan. Beberapa menit kemudian, Ciara mengirim pesan. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku tidak akan menyerah. Kamu pun jangan menyerah ya, Nando. Nando tersenyum kecil dan membalas. Aku tidak akan menyerah.
Terima kasih karena sudah percaya padaku. Hubungan mereka memang tidak berjalan dengan restu penuh. Tapi bagi mereka berdua, itu bukan akhir. Itu adalah awal perjuangan yang sesungguhnya. Sejak pertemuan dengan Alberto, ayah tiri Ciara, situasi di sekitar Nando menjadi lebih sensitif. Hubungan mereka tidak lagi bisa disembunyikan dari lingkungan hotel. Beberapa staf mulai bergosip, sebagian mengagumi, tapi tidak sedikit pula yang mencibir diam-diam. Suatu hari, ketika Nando sedang merapikan lobi, dua staf senior berbicara dengan suara cukup keras di dekatnya. "Kamu dengar?" Katanya si Nando pacaran sama pewaris hotel. Kata salah satu pria berbadan besar. "Gila. Apa coba hebatnya dia? Cuma karena nyelamatin kucing?" Timpal pria satunya sambil tertawa mengejek. Nando yang mendengar itu pura-pura sibuk. Namun dadanya terasa sesak. Ia tidak ingin masalah ini mengganggu pekerjaannya, tapi gosip yang makin liar mulai membuatnya tak nyaman. Saat jam istirahat, ia duduk di taman belakang, menyendiri. Beberapa kali ia ingin membalas komentar mereka, tapi memilih diam. Ia tahu, jika ia marah, maka justru akan memperburuk keadaan. Tak lama, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Ciara. "Nando, bisa kita bertemu sore ini? Ada yang ingin aku bicarakan." "Bisa. Di mana?" "Aku jemput kamu pukul 5 di pintu belakang." Sore itu, Ciara datang tepat waktu. Ia terlihat cantik seperti biasa, namun wajahnya lebih serius dari biasanya. Mereka naik mobil menuju sebuah kafe kecil di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Setelah duduk dan memesan minuman, Ciara membuka pembicaraan. "Ada satu hal yang perlu kamu tahu. Dan aku ingin kamu dengar langsung dariku, bukan dari orang lain." Nando menatapnya hati-hati. "Apa itu?" Ciara menunduk sejenak, lalu berkata pelan. "Alberto menawarkan seorang pria dari keluarga pengusaha untuk menjodohkanku. Namanya Matteo. Anak rekan bisnis ayah tiriku." Nando terdiam. Matanya membulat, tapi ia berusaha menahan ekspresi. "Dan, kamu terima?" tanyanya akhirnya, dengan suara agak gemetar. "Tentu tidak," jawab Ciara cepat. "Tapi masalahnya tidak sesederhana itu." "Apa maksudmu?" "Alberto sudah mengatur pertemuan makan malam resmi antara aku dan Matteo minggu depan. Dia bilang, hanya untuk kenalan, secara formal. Tapi aku tahu arah tujuannya." Nando menelan ludah. Perutnya terasa mual. Ia mencoba tersenyum, walau pahit. "Kalau kamu tidak mau, kenapa tidak tolak saja langsung?" Ciara memejamkan mata sejenak. "Karena jika aku tolak mentah-mentah, dia akan membekukan seluruh dana bisnis hotel. Termasuk proyek renovasi yang sedang berjalan. Aku tidak bisa gegabah." Nando mengangguk pelan. Ia bisa membayangkan tekanan yang dirasakan Ciara. "Jadi, kamu akan tetap datang?" "Aku akan datang, hanya untuk menghormati undangan, tapi aku tidak akan menerima lamaran apapun. Aku ingin kamu tahu itu." Nando menunduk. Hatinya terluka, tapi ia tahu Ciara sedang berjuang. Ia tidak ingin menambah beban. "Aku percaya padamu, Ciara. Tapi jujur, aku takut. Aku takut kamu akhirnya menyerah karena tekanan itu terlalu besar." Ciara menggenggam tangan Nando di atas meja. "Nando, aku bukan anak kecil yang bisa disetir. Aku punya perasaan, dan aku tahu apa yang aku inginkan. Dan yang aku inginkan adalah kamu." Nando menatapnya dalam-dalam. "Aku tidak punya harta, gelar, atau nama besar. Tapi aku janji satu hal, aku akan selalu jujur padamu. Aku tidak akan pernah tinggalkan kamu. Tapi kalau suatu hari kamu berubah pikiran, aku akan terima dengan ikhlas. Asal kamu bahagia." Ciara tampak berkaca-kaca. "Jangan bicara seperti itu. Aku tidak butuh janji-janji manis. Yang aku butuh adalah kamu tetap seperti ini. Tetap menjadi Nando yang sederhana, jujur, dan kuat." Beberapa hari kemudian, malam yang ditakutkan tiba. Ciara mengenakan gaun formal dan pergi menghadiri makan malam bersama keluarganya dan keluarga Matteo. Nando tidak bisa tenang. Ia mencoba menyibukkan diri di hotel, tapi pikirannya terus melayang. Hingga larut malam, ponselnya akhirnya berbunyi.
Aku sudah pulang. Nanti aku cerita ya. Jangan cemas. Pesan itu menenangkan sedikit, tapi rasa gelisah belum hilang. Keesokan harinya, Ciara mengajak Nando sarapan di restoran kecil di dekat hotel. Makan malam itu membosankan, kata Ciara sambil menyeruput kopinya. Matteo orangnya kaku, semua pembicaraan tentang bisnis. Aku merasa seperti sedang diwawancarai. Nando tersenyum tipis. Kamu jawab jujur semua? Ya, termasuk saat mereka tanya apakah aku sedang dekat dengan seseorang. Nando terdiam, menahan napas. Dan kamu jawab apa? Ciara menatap Nando, lalu berkata tegas, aku bilang aku sedang jatuh cinta. Bukan pada siapa yang mereka harapkan, tapi pada seseorang yang jauh lebih tulus dari semua pria yang pernah aku kenal. Nando langsung tertunduk. Haru, ia tak bisa berkata apa-apa. Kamu bilang begitu di depan mereka semua? Tanyanya akhirnya. Ya, bahkan Alberto tidak bisa berkata apa-apa setelah itu. Dia hanya menatapku tajam, lalu berdiri dan keluar dari ruangan. Nando tertawa kecil, meski matanya mulai berkaca-kaca. Kamu gila. Gila karena mencintaimu, balas Ciara sambil tersenyum. Beberapa hari kemudian, gosip di hotel semakin menjadi-jadi. Bahkan muncul isu bahwa Nando hanya memperalat Ciara untuk mendapat keuntungan. Salah satu manajer bahkan memanggil Nando secara resmi ke ruangannya. Saya tidak ingin ikut campur urusan pribadi, kata sang manajer, tapi kamu harus hati-hati, Nando. Beberapa investor mulai mempertanyakan kredibilitas Ciara karena isu hubungan kalian. Nando mengangguk. Ia tidak membantah. Ia tahu ini risiko dari hubungan mereka. Malamnya, ia duduk bersama Ciara di balkon atas hotel. Kalau kamu ingin berhenti, ini saatnya, Ciara, kata Nando pelan. Sebelum semuanya makin rumit. Ciara menoleh tajam. Apa kamu sedang mengusir aku dari hidupmu? Tidak. Aku hanya tidak mau kamu kehilangan segalanya karena aku. Ciara menggeleng pelan. Nando, ketulusanmu itu justru yang membuatku yakin. Ini bukan tentang apa yang akan aku dapat atau kehilangan. Ini tentang siapa yang layak aku perjuangkan. Dan jawabannya tetap kamu. Nando menatapnya, dan kali ini, ia tidak menahan air mata yang mengalir pelan di pipinya. Aku tidak sempurna, Ciara. Aku tidak butuh yang sempurna, jawab Ciara sambil menggenggam tangannya. Aku hanya butuh kamu. Dan malam itu, di tengah tekanan, gosip, dan penolakan, cinta mereka justru makin kuat. Bukan karena mudahnya jalan, tapi karena beratnya perjuangan yang mereka lewati bersama. Pagi itu, suasana hotel terasa lebih tegang dari biasanya. Ciara datang lebih awal dan langsung menuju ruang rapat utama. Para manajer hotel sudah dikumpulkan. Bahkan Signor Alberto, ayah tirinya, juga hadir dan duduk di ujung meja. Wajahnya dingin, tegas, tanpa senyum. Nando yang kebetulan sedang membersihkan lantai di depan lobi, bisa merasakan aura tak biasa dari ruangan itu. Ia berhenti sejenak, memperhatikan dari jauh. Namun ia tak berani terlalu dekat. Dalam ruangan, Ciara berdiri di hadapan semua manajer. Saya tahu belakangan ini banyak isu yang beredar tentang saya dan seseorang dari tim pekerja hotel. Ucap Ciara tenang namun tegas. Hari ini saya ingin menjelaskan semuanya agar tidak ada lagi kesalahpahaman. Beberapa orang mulai saling pandang. Beberapa manajer tampak gugup, sisanya hanya diam menunggu. Ciara melanjutkan, benar, saya menjalin hubungan dengan salah satu staf hotel ini. Namanya Nando. Dan saya tidak malu untuk mengatakannya. Terdengar bisik-bisik kecil. Alberto menatap tajam ke arah Ciara. Kau sungguh ingin membicarakan ini di forum manajemen? Ciara menoleh pada ayah tirinya. Saya membicarakan ini karena isu ini sudah terlalu liar dan mengganggu banyak pihak. Jika saya diam, maka fitnah akan terus berkembang. Salah satu manajer mencoba menyela, Nona Ciara, maaf, tapi hubungan Anda dengan staf bisa memengaruhi citra hotel. Ciara menoleh padanya dengan tenang. Saya menghargai pendapat itu. Tapi izinkan saya bertanya, apakah selama saya memimpin hotel ini ada kebijakan yang merugikan? Apakah ada keputusan saya yang salah hanya karena saya mencintai seseorang yang bukan dari kalangan atas?
Semua terdiam. Ciara kemudian menambahkan, "Saya sudah berpikir matang. Mulai hari ini, saya mengundurkan diri sebagai manajer utama operasional hotel. Saya tidak ingin ada konflik kepentingan atau anggapan bahwa saya menyalahgunakan posisi." Semua langsung terkejut. Alberto berdiri dengan keras. "Kau mau menghancurkan masa depanmu hanya karena pria rendahan itu?" Ciara menatap Alberto lurus. "Saya tidak menghancurkan apapun. Saya justru menyelamatkan harga diri saya. Saya tidak mau hidup dengan pura-pura menyenangkan orang, tapi mengorbankan hati sendiri." "Ciara, hotel ini milik keluargamu. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Hotel ini milik keluarga, bukan milik saya pribadi. Dan keluarga yang baik harusnya mendukung, bukan memaksa," jawab Ciara dengan nada bergetar. Alberto mengepalkan tangan. "Baik. Kalau itu maumu, jangan harap ada warisan atau dukungan dariku. Kau keluar dari sini, dan semuanya selesai." Ciara mengangguk. "Terima kasih. Saya tidak butuh warisan kalau harus kehilangan harga diri dan cinta saya sendiri." Lalu Ciara berjalan keluar dari ruang rapat, meninggalkan semua orang dalam keheningan. Nando yang masih berada di lobi terkejut, melihat Ciara keluar dari ruang rapat dengan wajah serius dan mata yang sedikit sembab. Ciara langsung menghampirinya. "Kita perlu bicara," katanya singkat. Mereka berjalan keluar hotel, duduk di taman belakang. "Apa yang terjadi?" tanya Nando cemas. Ciara menarik napas panjang. "Aku mengundurkan diri dari posisi manajer hotel." Nando membelalak. "Apa? Kenapa?" Ciara menatapnya dengan senyum kecil. "Karena aku tidak mau hidup dalam tekanan. Aku tidak mau hubungan kita jadi beban buat semua orang. Aku tidak ingin kamu terus dipandang rendah hanya karena aku punya jabatan lebih tinggi. Aku ingin mencintaimu tanpa beban, Nando. Tapi kamu kehilangan semuanya. Ciara, hotel itu, jabatanmu." "Tidak. Aku hanya kehilangan jabatan. Tapi aku mendapatkan kembali kendali atas hidupku. Itu jauh lebih berharga." Nando menggeleng, menahan air mata. "Aku tidak ingin kamu berkorban sebesar ini." Ciara menggenggam tangannya. "Ini bukan pengorbanan. Ini keputusan. Aku memilih hidup yang aku yakini benar." Nando menatapnya dalam-dalam, tak sanggup berkata apa-apa. "Lalu, sekarang kamu mau kemana?" tanya Nando pelan. Ciara tersenyum. "Aku masih punya tabungan. Aku ingin buka usaha kecil. Mungkin kafe. Dan aku ingin kamu ikut di dalamnya." "Aku?" "Ya. Aku ingin kita bangun semuanya dari awal. Bersama. Tanpa bayang-bayang siapapun." Nando terdiam. Hatinya penuh haru, bingung, sekaligus bahagia. Ia merasa tak pantas mendapatkan cinta sebesar itu. Tapi ia juga tahu, ia tidak bisa menyia-nyiakannya. Beberapa minggu berlalu. Ciara dan Nando mulai menyusun rencana membuka sebuah kafe kecil. Mereka menyewa tempat di pinggiran kota Florence yang tenang, dekat taman kota. Nama kafe itu mereka beri nama Gato e Cafe. Terinspirasi dari pertemuan mereka pertama kali saat Nando menolong kucing Persia milik Ciara. Ciara mengurus perizinan, desain, dan menu. Nando membantu bagian renovasi, belanja, dan tenaga kerja. Setiap hari mereka bekerja bersama, tertawa, dan kadang bertengkar kecil. Tapi semua terasa hidup dan nyata. Suatu sore, saat Nando sedang membersihkan meja, ia bertanya, "Ciara, kamu yakin dengan semua ini?" Ciara yang sedang mengecek daftar bahan baku menoleh. "Yakin. Kamu tidak menyesal tinggalkan semua yang besar dan mewah itu?" Ciara tersenyum. Yang besar belum tentu membuat bahagia. Tapi yang tulus, selalu memberikan ketenangan. Nando mendekatinya. "Aku janji, aku akan jaga kamu. Aku akan buat hidupmu penuh tawa meski mungkin sederhana." Ciara mengangguk pelan. "Itu saja cukup. Lebih dari cukup." Beberapa hari sebelum pembukaan resmi kafe, Nando menerima kiriman paket ke alamat kontrakan mereka. Saat dibuka, isinya adalah sepucuk surat dengan kop keluarga Ciara. Isi surat itu dari Signor Alberto. "Kepada Nando, aku tidak akan meminta maaf atas apa yang aku katakan.
Tapi aku melihat sesuatu dalam dirimu yang mungkin tidak aku pahami sebelumnya. Kau laki-laki yang berdiri tegak, bahkan saat semua orang merendahkanmu. Aku menghormati itu. Ciara membuat pilihannya, dan kau tetap bersamanya. Aku tidak akan lagi menghalangi. Tapi ingat satu hal, jangan pernah kecewakan dia. Atau kau akan berurusan denganku. Alberto. Nando membaca surat itu berulang-ulang. Matanya panas, namun senyumnya perlahan muncul. Ia menunjukkan surat itu pada Ciara, yang langsung tertawa kecil. Itu, bentuk restu versi ayahku. Nando mengangguk. Akhirnya. Ciara menggenggam tangannya. Perjalanan kita baru mulai, Nando. Tapi sekarang kita melangkah bersama. Dan bagi Nando, itu adalah awal dari kehidupan baru. Bukan sebagai pekerja rendahan yang tak dianggap, tapi sebagai pria yang dicintai, dihormati, dan akhirnya, diterima. Sudah hampir 2 bulan sejak kafe, Gato e Cafe, resmi dibuka. Meski masih kecil, tempat itu mulai dikenal sebagai salah satu sudut favorit di Florence untuk menikmati kopi dan suasana hangat. Pagi itu, Nando bangun lebih awal dari biasanya. Ia berjalan perlahan ke dapur kafe yang terhubung langsung dengan ruang tinggal mereka di lantai atas. Ia menyeduh kopi dan mencium aroma roti yang dipanggang Ciara malam sebelumnya. "Kamu sudah bangun?" Suara Ciara dari tangga terdengar pelan. Nando menoleh. "Iya, aku ingin menyiapkan kafe lebih awal. Hari ini akan ramai, ada grup mahasiswa yang pesan tempat." Ciara tersenyum dan berjalan mendekat sambil menyender di bahunya. "Aku masih tidak percaya. Kita punya kafe sendiri, rumah sendiri, dan kehidupan yang kita bangun dari nol." Nando memeluknya sebentar. "Kita bisa melewati semuanya karena kamu berani." Ciara menatap mata Nando. "Bukan hanya aku, kamu juga berani. Kamu tidak lari, tidak menyerah. Bahkan ketika dipojokkan dan dipermalukan." Nando mengangguk pelan. "Dulu aku pikir hidupku hanya akan berputar di pekerjaan kasar dan upah seadanya. Tapi ternyata, pertolongan kecil ke seekor kucing bisa mengubah segalanya." Ciara tersenyum sambil menunjuk lukisan kecil kucing Persia putih yang digantung di pojok kafe. "Dia pahlawan kita." Hari itu, pelanggan berdatangan silih berganti. Beberapa bahkan memesan roti khas Indonesia yang Nando buat dari resep ibunya, roti pisang pandan. Awalnya mereka hanya coba-coba, namun setelah masuk menu, justru jadi favorit para pelanggan. Seorang wanita tua, pelanggan tetap yang sering duduk dekat jendela, memanggil Nando. "Nando, kamu tahu? Aku belum pernah merasa sehangat ini sejak suamiku meninggal 5 tahun lalu. Tempat ini seperti rumah." Nando tersenyum lebar. "Terima kasih, Signora Rosa. Itu tujuan kami buka tempat ini. Biar orang merasa nyaman, seperti sedang duduk bersama keluarga sendiri." Wanita itu mengangguk haru. "Ciara beruntung mendapatkan pria sepertimu." Nando terdiam sebentar, menunduk malu. "Saya yang lebih beruntung, Bu." Sore harinya, saat kafe mulai sepi, Ciara membuka surat dari pengacara keluarga. Di dalamnya ada laporan keuangan keluarga besar dan 1 lembar dokumen, undangan makan malam dari ayah tirinya, Alberto. Nando mendekat. "Dari siapa?" "Dari Alberto," jawab Ciara pelan. "Dia ingin bertemu, hanya kita bertiga." Nando terlihat ragu. "Apa kamu yakin?" Ciara tersenyum kecil. "Aku rasa dia sudah berubah. Sejak dia datang diam-diam saat pembukaan kafe, aku tahu dia mulai melihat kita dengan cara berbeda." Malam itu, mereka datang ke sebuah restoran mewah di pusat kota. Alberto sudah duduk di meja sudut. Ia tampak lebih tua, wajahnya tidak setegang dulu. Ciara duduk dengan tenang. Nando menunduk sopan. Alberto menatap mereka bergantian. "Aku tidak akan bertele-tele," kata Alberto akhirnya. "Kalian menang. Kalian membuktikan bahwa keberanian dan cinta bisa mengalahkan segalanya." Nando tak berkata apa-apa. Ia hanya mendengarkan. "Dulu aku pikir Ciara butuh seseorang dari kelas atas untuk membuat hidupnya mapan. Tapi ternyata, kamu memberinya lebih dari itu, Nando. Kamu memberinya ketenangan." Ciara menyela, "Aku tidak butuh banyak uang, Pak.
Aku butuh orang yang jujur. Dan aku menemukannya di Nando. Alberto mengangguk. Itulah kenapa aku ingin menawarkan sesuatu. Nando dan Ciara saling pandang. Aku punya properti kecil di dekat Siena. Sebuah villa tua yang tidak lagi digunakan. Kalau kalian mau, aku akan serahkan properti itu sebagai investasi awal untuk kalian kembangkan usaha lebih besar. Nando tampak bingung. Kenapa Anda melakukan ini? Alberto menatapnya dalam. Karena aku akhirnya sadar, terkadang orang luar keluarga bisa lebih layak jadi keluarga. Ciara menahan haru. Terima kasih, Pak. 2 bulan kemudian, villa tua di Siena mulai direnovasi. Nando dan Ciara bolak-balik dari Florence untuk mengurus pembangunan cabang kedua dari kafe mereka. Hari-hari mereka kini semakin sibuk. Namun, meski pekerjaan bertambah, mereka selalu menyisihkan waktu untuk duduk bersama di malam hari, minum teh hangat sambil memandangi bintang. Suatu malam, saat berada di balkon villa, Ciara bersandar di pundak Nando. "Aku punya kabar," kata Ciara pelan. "Apa?" tanya Nando. Ciara mengusap perutnya perlahan. "Aku hamil." Nando membeku sejenak. Ia menoleh cepat, menatap Ciara lekat-lekat. "Kamu serius?" Ciara mengangguk dengan senyum bahagia. "Kita akan jadi orang tua?" Suara Nando gemetar. "Iya." Air mata Nando jatuh tanpa ia sadari. Ia memeluk Ciara erat-erat. "Aku nggak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini. Punya istri, kafe, dan anak." Ciara mencium keningnya. "Kita jalani semua bersama." Beberapa bulan berlalu. Kafe pertama mereka di Florence tetap berjalan lancar, sementara cabang kedua di Siena mulai terkenal di kalangan turis. Mereka mempekerjakan beberapa orang muda, termasuk sesama migran dari berbagai negara. Kisah Nando dan Ciara mulai menyebar. Sebuah media lokal menulis artikel berjudul, "Cinta di balik secangkir kopi dan seekor kucing Persia." Foto mereka berdua, dengan latar belakang kafe dan si kucing Persia yang kini tinggal bersama mereka, menghiasi halaman utama. Banyak orang datang bukan hanya untuk kopi dan makanan, tapi juga untuk mendengar cerita cinta mereka. Beberapa bahkan datang hanya untuk meminta nasihat hidup dari Nando dan Ciara. Hingga suatu hari, di tengah ramainya pelanggan, seorang pemuda Indonesia datang dan memperkenalkan diri. "Nama saya Rian. Saya baru datang dari Jawa Tengah. Dulu saya sempat kerja ilegal. Sekarang sedang cari pekerjaan yang jujur." Nando menepuk bahunya. "Kalau kamu siap kerja keras dan jujur, kami butuh orang seperti kamu." Rian mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Saya dengar cerita Mas Nando dari kampung. Banyak yang bangga dengan Mas." Nando menunduk rendah. "Saya cuma manusia biasa. Tapi kalau bisa bantu orang lain punya hidup lebih baik, itu lebih dari cukup buat saya." Di malam terakhir bab ini, Ciara dan Nando duduk berdua di depan villa yang kini menjadi tempat impian baru. Bintang bersinar terang, dan kucing Persia itu melompat ke pangkuan mereka. "Dulu hidupku penuh ketakutan," kata Nando pelan. "Takut ditipu, takut gagal, takut tidak punya masa depan. Tapi sekarang?" tanya Ciara. "Sekarang, aku percaya, keajaiban bisa datang dari hal kecil. Bahkan dari menyelamatkan seekor kucing." Ciara menggenggam tangannya erat. "Dan keberanian memilih cinta sejati." Di bawah langit malam Italia yang tenang, mereka tahu satu hal pasti. Perjalanan mereka belum selesai. Tapi apapun rintangan ke depan, mereka siap menghadapinya bersama.